Kembali lagi di Tamu TVRI. Masuk aja, nggak dikunci. Aduh. Tumben banget yuk. Agak sopan, mendayu-dayu. Kenapa? Soalnya ada tamu terhormat. Oh, senior kita. Senior kita. Legend. Dari band Skate. Ini dia Willy Skate. Aku manggilnya apa ini? Om? Abang aja dah. Iya. Boleh nggak aku panggil Om? Siapa tahu dapat iPhone. Bukan Om yang itu, Nur. Tapi ada lanjutnya berarti. Bukan Om yang itu, Nur. Beda ini. Apa kabar? Bang? Alhamdulillah, baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Karena ini emang legend. Ini band legend bro, dari tahun 94 gue udah dengerin lagunya. Dari 94. Lahir tahun berapa? 92. Lah apa salahnya, dari bayi gue tuh udah merantau bro. Gue udah dengerin musik-musik rock gitu. Dari apa? Takkan Kembali. Tuan Senja. Tahu, biarlah. Tahu. Ku coba. Sensasi. Tahu. Ambisi. Ada yang paling terkenal. Dia udah ngafalin Biarlah. tadi. Bu, biarlah. Enggak, itu beda. Iya. Itu Niji. Beda ya? Ini yang legendnya lagi. ini Om Willy Skate. Ini band dari tahun berapa Om ini Om? Aslinya 94 ya? Ya 93 akhir ya kita launching sebenarnya. Tapi Dengan personil? berlima waktu itu. Berlima. Awalnya berlima. Tapi pas waktu habis launching pertama, promotor pertama yang pemain keyboard kita, dia kontrak dengan kerjaannya dia, akhirnya dia resign. Terus kita berempat. Dan dari posternya aja yang dulu tuh gondrong-gondrong. Sekarang kenapa memilih untuk gondrongnya di dalam? tumbuhnya ke dalam malah ya sekarang. Lebih memilih seperti om-om beneran ya kalau buat sekarang ya. Pengennya sih sebenarnya gondrongnya sampai paripurna, sampai mati ya gitu ya. Tapi apa daya, ternyata kalau saya gondrongin kayak film Jet Li, tau nggak? Oh iya, di belakangnya Ya, doang. belakang doang gitu. Berarti tahun 93 berarti itu zaman Orde Baru. Banyak band-band rock bermunculan. Apa lu ngomong-ngomong Orde Baru? Ya kan emang zamannya Orde Baru, Nuri, bukan arah jalan ke sana. Oh bukan, oh iya. Banyak band-band rock yang memberontak lewat lagu gitu. Ya enggak, kan emang zaman dulu begitu ya kan? Iya. Mancing dia, Po. Mainkan, Po. Iya. Dan memilih dengan genre rock. Kenapa itu, Bang? Ya karena jiwa kita itu salah satunya mungkin pemberontak satu ya gitu. Tapi memang untuk musik rock sendiri ekspresinya itu yang apa adanya. Rock itu kan kita ekspresinya apa adanya. Jadi kita mau perform nggak perlu dandan atau nggak perlu apa ya. Apa adanya. Apa adanya gitu. Yang penting musiknya oke, lagunya oke, performnya pasti oke. Biasanya lirik-liriknya juga dalam kalau lagu-lagu rock ya. Iya, apalagi dalam rock ya. Enggak, dalam rock itu emang lagunya bagus-bagus kan begitu. Dia mah selalu seuzon sama gua. Ini awal mula terbentuknya band Skate. Panjang itu ceritanya gitu loh. Aku ketemunya justru sama anak-anak yang ketemunya aku punya acara waktu itu, kebetulan pas Lebaran anak-anak bandnya aku pulang kampung semua. Kita dari Sumatera kan, pulang kampung semuanya. Ketemulah sama mereka ini, ada beberapa orang teman, ada gitaris sama basisnya waktu itu. Kita bergabung lah di acara event yang Lebaran itu, acaranya aku. Setelah itu ngomongin recording gitu. recording. Mereka ternyata punya planning memang mau recording gitu. Mungkin aku diem aja kalau dengerin mereka ini. Mudah-mudahan gue diajak ini gitu. Mudah-mudahan gue diajak ini gitu ya. Oke, jadi setelah itu ya akhirnya kita bikin berlima itu langsung jadi ya. temenan memang temen di recording. Gitu. Setelah itu baru ya nggak lama setelah proses kita bikin master, seminggu apa 2 minggu kita tawarin waktu itu ke Musika Studio. Langsung dapat respon. Ya. Respon, dan produsernya Bu Acin langsung bilang, "Oh, saya pengen lihat vokalisnya dulu nih," gitu. Bang Willy langsung. Aku belum datang waktu itu. Jadi dia pengen lihat aku datang. Aku datang, begitu datang lihat aku masih lucu kan zaman dulu. Masih gemoy. Gemoy enggak? Lucu lah. Kini kenapa kenes-kenes gitu ya. Sekarang semakin tua semakin gemoy tahu. Emang suka deh yang gitu. Langsung sign. Oke, langsung.
Padahal belum baru. Belum nunjukin ini nyanyi Dia langsung. cuma depannya. pengen melihat aja, tapi udah denger nggak? Masternya udah denger Oh, ya, denger. master udah denger. Jadi pengen lihat vokalisnya, begitu aku datang, oke langsung sign 2 album waktu itu kita. Dan waktu itu terbentuk langsung menentukan ini vokalis, ini gitaris. Iya dong, Langsung pasti. karena emang udah tahu skill masing-masing Iya dari pasti awalnya. dong. Ya? Kalau kita mau bikin band kan pasti kamu jadi sini jadi ini kan pasti. Karena siapa tahu kayak gue dong yang vokalis, kan ada tuh yang Iya, pengen yang enggak kan karena memang ketemunya udah memang aku udah sebagai vokalis, ini sebagai gitaris dan ini nah, udah kita ramu aja. Oke, gue punya lagu, lu punya lagu. Oke, kita aransemen bareng. Nah, kalau dulu zaman dulu itu Bang, recordingnya seperti apa? Zaman dulu kan analog. Gimana tuh serunya? Gimana itu? Analog itu semuanya masih analog gitu maksudnya dan studio recording itu nggak kayak sekarang yang bisa home studio. Kamu pakai laptop pun bisa kerja udah sendiri bikin kan. Dulu kan enggak. Jadi ada beberapa studio recording yang besar waktu ada 5 kalau nggak salah. Dan itu ngantri. Oh ngantri Iya, ngantri dan mehong kan. dengan band-band lain ini. Iya, yang memang mau recording, nggak bisa, belum ada konsep digital kayak sekarang yang pakai laptop kamu udah bisa kerja. Ada DAW gitu istilahnya kan digital audio work. Kamu udah bisa kerja, udah bisa bikin materi, udah bisa bikin lagu, kompos Oh apa. ini berarti manual satu-satu. Iya. Waktu itu ngantri di belakang Ahmad Dhani katanya. Hah? Kenapa bisa ada Ahmad Dhani-nya? Lah kan dia bikin lagu juga. Ya kan tapi kan ini kan angkatannya sama nggak dengan Dewa? Kurang lebih sama. Mereka dua lebih eksis ya, 92 mereka. Oh iya mereka 92. Ini oh jadi satu-satu gitu ya Bang ya? Iya. Jadi masuk vokal dulu. ya kalau basic awal itu kan drum ya pasti. Drum dulu. Musik dasar tuh drum, habis drum, bass, keyboard, gitar, baru terakhir tuh vokal. Vokal tuh terakhir ngikutin Iya. udah jadi musik. Karena udah harmoninya udah kita tinggal ngisi udah. Itu baru satu lagu, itu berapa Satu jam lagu. Bang bikinnya Bang? Satu album ya mungkin kalau kita dulu kan masih 10 album tuh 10 lagu. 10 lagu tuh satu album, 11, 10. Jadi bisa sebulan. Sebulan. Tergantung kuat juga kan. Kalau dananya ada bisa masuk studio ya kita bisa Itu booking langsung banyak. Itu kan jor-joran di awal dulu ya? Gitu Iya, jadi investasinya memang di situ. Tapi begitu kita dikontrak, kita udah waktu itu dikontrak sama Musika, udah Udah enak. kita punya studio kan, punya studio musik sama maksudnya. Jadi ya udah kita bongkar lagi semuanya ulangnya di situ. Kalau untuk Om Willy-nya sendiri tuh nyanyi tuh dari kapan? Apa? Aku nyanyi itu dari umur 10 tahun. Oh dari 10 tahun udah? Jadi aku ikut pertama nyanyi itu aku ikut lomba waktu masih di Medan. SD kelas 10 tuh umur berapa sih? Idola cilik waktu itu. Enggak, dulu belum ada. Dulu masih Ya idola cilik zamannya itu ya. Ya benar juga dia nggak bisa salah. Pil Dacil dulu tuh. Tausiah. Jadi 10 tahun kayaknya 10 tahun ikut lomba, ikut festival gitu penyanyi di Medan. Waktu pertama udah juara 2 waktu itu. Harusnya juara 1 katanya. Tapi yang dimenangin yang punya sepupunya yang punya panitia kan. Emang dari dulu ada nepotisme. Ya. Selalu permainan kayak gitu kayaknya memang siapa panitianya kan. Oke. Panitianya dari partai apa itu? Ya enggak usah. Dulu belum ada. belum. Dulu cuma 3 partai soalnya dulu. Udah lalu mulai dari situ udah saya sering dulu waktu malah kecil waktu Lomba-lomba. ngisi di TVRI Medan justru gitu loh. TVRI Medan. Iya. Jadi waktu habis sebelum festival itu juga yang panitianya dulu itu idola di sana lah, artis cilik di sana gitu. Dia waktu itu pernah duet sama Adi Bing Slamet kayak gitu. Ya kan zaman-zaman itulah. Jadi udah saya ngiringin jadi tandemnya jadi duetnya dia. Dari duet. Saya selalu di TVRI dulu malah. TVRI Medan ya masih. Dan datang sendiri, bapak saya kan waktu itu nganterin ke kantor, dia tinggal sendiri. Tapi memang udah mandiri memang zaman dulu. Kayak gitu. Jadi Umur jam 10 tahun udah nyanyi. Udah show, habis itu show Jakarta dia di Medan ya. Di daerah-daerah Kayak itu. Joshua-nya lah dulu tuh ya. Kira-kira gitu, iya. Ya kan, Joshua-nya kan dulu dari kecil kan. Sekarang Tahu nggak Joshua ya? Enggak, kalau saya mah 10 tahun masih ngamen. beda emang Beda. nasib orang kan beda-beda Nur, sabar ya Nur. Iya. Sampai sekarang katanya ya. Amin. Nah tapi pernah ngalamin soal ngamen-ngamen dulu nggak sih apa langsung kayak tadi langsung terbentuk Ya band? ngamen di kafe ya, ngamen Oh, kafe di ya. kafe, iya. Zaman dulu ya, waktu itu ya. Jadi sebelum rekaman itu memang show kalau kita dulu band kita juga memang ngamennya itu show-nya itu
dulu masih kafe-kafe belum ada di selatan ya, masih di kota zaman Iya. dulu. Ya di kota yang special show gitu loh, 1 jam, 2 jam, 2 kali penampilan, terus main ke pulau gitu loh. Wedding enggak ya, wedding enggak. Kayak pokoknya special show gitu loh. Enggak yang jadi reguleran enggak. Tapi itu salah satu panggung-panggung yang diimpikan pada band saat itu ya. Oh pastilah, Iya. karena kalau udah kita main di situ kan pengennya, wah aku pengen rekaman nih gitu. Tapi dibayarnya atau ada kerjasama dengan kayak dikasih makan doang kalau zaman dulu itu? Mungkin zaman dulu itu karena senang hobi atau apa ya, hobi itu kan kadang-kadang kita nggak pernah ngitung dengan angka-angka ya gitu ya. Kepuasan itu kan jangan pernah untuk angka lah sebenarnya. Sampai akhirnya ngeband terus rame kok jadi kepikiran ya. Lah, kok untung mereka. Kalau kita mah nggak bisa, kita hobi-hobi lapar. Nah itu yang salah sebenarnya. Harusnya Iya. walaupun kita dari katakanlah dari amatir pun umpamanya ya, harus manajemen itu harus tetap berlaku. Harusnya itu. Tapi kan kita enggak. Kadang-kadang orang bawah cerita gitu. Orang bawah udah dibikinnya itu aja, alas keset aja kan gitu. Ini nggak penting ini. Salah sebenarnya. Mau lapisan atas bawah, kita harus melek situ sebenarnya. Melek hukum, melek manajemen, gitu. Iya kan, melek politik. Politik. Sekarang politik kita harus melek Genzi harus melek politik harus biar nggak tahu ketipu gitu loh, lagi. Iya. Nggak ketipu sama orang. Waduh mulu. Nggak ngerti ya. Nah, kalau sekarang kan misalnya gini mah, band-band yang terbentuk sekarang di zaman-zaman sekarang enak karena terbantu dengan digital, kayak sosial media. Zaman dulu tuh, penasaran Ya banget tuh sebenarnya gimana gini. caranya. Sebenarnya sama kalau ditanya itu gimana sih effortnya gitu kan gitu kan. Sama aja sebenarnya gitu. Kalau kadang-kadang kan ada yang teman idealis, oh zaman kita yang analog yang paling hebat. Enggak lah sebenarnya gitu loh. Sama aja kalau proses produksi itu proses sama aja sebenarnya, walaupun mungkin kalau kita dulu mungkin jauh lebih usaha banyak gitu loh. Kalau mau dengerin referensi kita mungkin cari kaset dulu. Ya. Kalau sekarang kan nggak live in hand kan gitu kan, punya wifi, punya bisa cari apa aja gitu. Itu mungkin kemudahannya itu, tapi sebenarnya proses penciptaan apa sama aja sebenarnya, tapi memang berubah di color atau memang kemudahan itu aja. Malah sih harusnya sebenarnya. kita ngikutin. Harusnya anak-anak sekarang jauh lebih hebat, Iya. gitu loh. Karena dengan kemudahan dia bisa dengerin referensi itu kapan aja sebenarnya tanpa ruang dan waktu Iya, istilahnya. apalagi genre-genre musik semakin bertambah lagi. Iya, iya. Yang namanya, kalau zaman dulu apa tuh? Jam 90-an tuh rock yang lagi hits. Pop. Ice. Iya. Enggak pop. Mino. Oke. Enggak Ya, tetap lah sama seperti sekarang sebenarnya. Tapi walaupun folk ada folk dulu kan sekarang. folk ada, ya? tetap semuanya ada. Cuma walaupun sebenarnya yang bisa yang dilihat gitu karena pengaruh dari major kan label ya gitu. Yang masuk major label lah, yang itu yang di-push kan gitu loh. Oh, jadi ini yang paling ini jadi tren. Karena itu kekuasaannya dari label gitu loh. Oh sekarang kan nggak, jauh lebih ngeblend sebenarnya. Label kayak udah nggak dilihat. Ya. Zaman sekarang tuh label udah nggak dilihat gitu. Ada major label atau malah musik-musik indie label yang malah yang berkembang. Zaman dulu juga sebenarnya itu musik yang indie label itu yang berkembang sebenarnya tanpa dibatasin dengan. Kalau kita di major kan ada note ya, apa ada kayak gitulah, ada pesan sponsor lah. Oh, ini jangan liriknya jangan yang bandel. ini harusnya ini. Itu ada batasan-batasan sebenarnya. Karena apa ya, memang hukum major lah kali, hukum ekonomi ya, dia memang mikirin seperti itu. Bis kalau di indie kan independen kan. Itu dia lebih Bebas. Iya, lebih Mas bebas Arun, aja bebas. gitu loh ya. Independen tuh mungkin kayak relawan kali ya gitu ya. Relawan kayak memang para yang Nah, kalau underground gitu loh. untuk lagunya sendiri dari skate dulu tuh lagunya tuh tentang apa Om? Apakah kayak percintaan atau Tetap cinta lah. Cinta gitu. ya. Cinta. Tetap cinta lah. Yang paling fleksibel kan tetap cinta dan paling banyak orang dengar hidup kita kan semuanya. Iya. Yang relate pasti cinta sih. Relate pasti cinta. Cinta apa aja kan gitu loh. Cinta sesama, cinta sesama. Bukan Cinta sesama maksudnya. maksudnya sesama manusia ya, Ya. sesama manusia. Jangan begini. Hampir tuh. Cinta sesama manusia gitu ya, lingkungan, sesama komunitas, sesama pemusik. Kira-kira gitu. Tapi gimana ya, lagu rock tapi pas lagi jomblo gitu, lagi sedih-sedih dengerin lagu rock kayaknya jadi semangat ya. Iya. Enggak juga. Iya ya. Enggak jadi sedih. Justru ada fenomenanya gini loh. Teman-teman tuh
bikin masalah gitu. Kalau mau menciptaan tuh zaman dulu tuh ada Oh, iya. bikin masalah gitu. Jadi begitu dia putus atau punya yang baru gitu, ada bahan kan. Jadi pacaran malah cuma mencari-cari Iya. Mencari Kayaknya akhirnya hidup gua dibikin. terlalu lempeng deh untuk bikin lagu, bikin masalah. Jadi jangan harus sebenarnya pencipta lagu, kreator gitu memang harus banyak dinamis ya. Harus punya keresahan Iya, terus. Ya. sama kayak stand up comedian kita tuh semakin sedih malah semakin lucu ya Iya. biasanya. Semakin bahagia makin kayak nggak ada Nggak materi ada, tuh. iya nggak ada materi, nggak ada Pusing jadinya. Jadi memang kayak anak-anak kita contohin kayak anak-anak pang itu kan anti kemapanan karena itu. Ya. Begitu kita udah mapan kan kita diem kan. Oh iya, iya juga. Berarti ada yang berkor-kor dari luar pas dia dari dalam diem itu udah wajar tuh ya. Wajar. Kemana nih? Kan Siapa? ada orang Karena dari kan luar, udah enak tuh. teriak. Dingin. Kursinya enak ya. Dulu ngomong ngapain tuh kerja tidur doang, pas duduk Enak ya. Lupa ya. Lupa. Aduh, Tunjangan nyenggol mulu. banyak lagi. Nyenggol mulu. Oh, iya. Nggak, artinya memang kita harus di situasi itu harus tahu memang gitu. Jadi jangan buru-buru kita koar-koar. Ya. Ya kan? Karena kita nggak tahu kan Di dalam situasi itu seperti itu. apa. Iya. Iya, iya juga. Kadang-kadang kita lihat dari luar, enak ya jadi ini. No. Oh enak ya kerja di sana. Gitu, udah kerja sana, gue pengen keluar nih. Ya Genzi kan pada ngeluh-ngeluh gitu ya kan. Iya. Kerja capek nih, teleponin bos mulu segala macem. Giliran nganggur lebih Iya, parah. Iya, malahan bingung. Aku udah nganggur makan mulu, masa lambungnya kerja dia nganggur. Dia udah nganggur tidur aja, masa ngabisin makanan. Nah kalau soal uniknya pasti kan banyak nih kayak panggung-panggung yang memorable. Bisa ceritain nggak tuh bang, zaman-zaman? Kalau untuk kami sih, Berkarya. untuk aku semuanya memorable kan gitu. Jadi karena setiap panggung pasti punya, apalagi ke daerah ya, show ke daerah tuh pasti Tour punya, ya. tour itu punya satu sejarah sendiri lah gitu loh. Pasti dan asik lah gitu mau cerita ini gimana gini. Gak apa-apa, ini kita durasinya 2 hari kok. 2 hari ya? Katanya 2 hari setengah. Enggak, kalau tour itu bedanya apa kalau sama yang di Jakarta aja gitu? Turnya pasti kita pindah tempat Ya, ya. kan. Kalau Jakarta ya di Jakarta aja gitu. Mungkin pertanyaannya gini. Antusiasnya Ya, bedanya. antusias itu ya. Pernah tur nggak sih? Iya. Pernah. Sekolah, waktu Gitu. sekolah. Turu. Biasanya di kota besar itu antusias sama artisnya itu kurang biasanya. Nah itu bedanya ya. Kita lebih enak ke daerah memang. Kalau ke daerah tuh Karena mereka Iya. jarang melihat. Jarang ya, ada hiburan. betul. Kayaknya itu bedanya itu sih. Nggak tahu sekarang ya. Sekarang juga di daerah-daerah kan juga banyak artis-artis tempat tuh. Gitu. So far tapi kalau kita ke daerah jauh lebih inilah ngerasa jadi apa? Jadi raja Rockstar. atau rockstar yang sebenarnya pasti kan kalau di daerah tuh ada kayak apa? Moving gitu ya. Di apa sih namanya lupa. Pantesan orang kalau mau nyari suara belusukan-belusukan ke daerah. Nah, gitu ya. Ya, karena kayak orang kira-kira daerah gitu loh, gitu. bisa nih. Bisa. Gitu. Makanya digunain juga kan teman-teman kayak suara-suara kita kan dibuat. Iya, Itu betul. kadang kan dibungkam gitu. Habis itu ya Enggak, Riders. Zaman dulu Riders, ingat nggak Riders apa skate? Kan banyak pasti kan Ridersnya. Kayak harus kamar hotel segini. Harus ini. kita nggak ribet kayak gitu. Cuma memang ridersnya kita nggak boleh masukin perempuan di Oh, malah manajemen. nggak boleh? Nggak boleh. Dari manajemen dong. Iya, Tapi kan dan kalau kita dari memang pribadi nggak, tetap kita. Jadi kita kalau nggak percaya tanya aja seluruh Indonesia yang pernah ada skate, Coba kita nggak tahu, pernah kan? punya catatan itu. Jadi nggak pernah punya ada perempuan, nggak pernah mabok, nggak pernah. Wah. Nah kalian nanti sendiri aja. iya. Gitu Pokoknya di pas luar. lagi manggung profesional aja. Profesional, dah, nggak gitu. pernah ada kita catatan itu. Padahal kan kalau kita ke daerah baru datang aja itu panitia yang baru minggu lalu mengundang Iya. siapa cerita tuh. Itu kadang-kadang kan kita dengarnya males juga ya. Wah gini bang, ini. Oke, untungnya kita nggak punya catatan Untung itu. nggak. Pokoknya kita punya idealis sendiri. Iya. Fokus di musik. Kalau ada Betul. cewek foto dikit nggak usah sentuh. Tapi DM. Sekarang itu deh. Sekarang, Dulu kan nggak kalau lain ada. ceritanya. Masih apa zaman dulu? SMS. Ah, Enggak masih juga, pakai belum. surat. Belum. Belum juga. Surat. Surat. Pakai merpati gitu. Enggak, pakai komodo. Surat zaman dulu masih surat. surat. Belum, itu setelah 90-an berapa baru mulai SMS. Nah berarti kayak ngumpul misalkan ayo kita latihan. Jadwalnya gimana? Telepon. Gitu? Masih telepon. Telepon. Iya. Wah, shit, gimana ya? Kalau misalkan telat datang tuh panik nggak? Kayak nelpon dia udah di jalan. Ya kadang-kadang pas di jalan nggak ada pegang telepon ya itu pakai asap. Kami di sini. Kami di sini.
pakai menyan. Makanya sekarang tuh sebenarnya jauh lebih Lebih enak. komunikasi kita Iya, jauh lebih. harusnya lebih gampang ya. Walaupun istilahnya sekarang juga ada lebih dekat jadi jauh jadi dekat. Iya, orang ngomong OTW tapi masih di Tadi saya kasur. main. Apaan? Pernah temen gue OTW belum manasin motor, belum beli motor. Kalau belum beli motor emang belum sukses. Heeh, itu beda lagi. Dia curhat. Curhat. Anak zaman sekarang. Gitu lah Om. Karma Om gampang. Main Lur. Dapat iPhone 15. Gitu ya caranya. Nah, yang second tapi Masih mahal sih saya yang baterainya udah kembung. Baterai di luar pakai Iya, karet. di karet dulu ya. Berarti ngalamin ngecas pakai casan kodok ya? Ada tuh yang dilepas dulu. Iya. Kayaknya ngalamin. Iya, kalau terlalu kenceng lompat dia. Cacat kodok. Iya kan zaman dulu ya Bang ya? Iya. Cacat kodok. Lucu juga. Kalau kan rock, memilih rock emang suka dengan genre itu, pasti kan punya role model. Dalam atau luar negeri, siapa itu Bang? Dulu kalau di dalam kita awal-awal band kita dulu itu suka bawain God Bless. God bless. God Bless banget aku dulu. Gitu. Luarnya mungkin yang lagu hit ya, kalau dalam kata show tuh ya bawa-bawa yang hit, ada Mr. Big, ada Mr. Deep Big. Purple atau Bon Jovi kayak gitu. Di parfum tahu nggak lo? Nggak tahu lah. Lo bagi lo parfum tadi. Nah kalau untuk yang sekarang beda apa masih sama Om? Maksudnya siapa tahu Apanya? sekarang udah ada Ada musisi baru ya, favorit musisi lagi favorit baru. yang lagi naik daun atau apa? Banyak ya band-band indie itu banyak, yang solis juga, band juga banyak sih, sebuah referensi ya malah. Banyak bagus dan musik itu berkembang sih gitu loh, apalagi sekarang tuh explore-nya di sound dan di aransemennya sih enggak maksudnya biasa sih, tapi soundnya dan aransemennya itu yang lebih simpel kayak gitu. Kalau Bang Willy sama band skate sendiri itu kalau lagi manggung itu lebih ke detail perfeksionis nggak soal kayak tadi sound, alat musik? Pasti, kalau yang sound pasti gitu loh. Tapi ya memang rock sih biasanya lebih itu ke ekspresi gitu. Jadi tapi sound pastilah kan kalau itu udah kayak SOP. Cerewet kita soal itu ya. Iya, kita tetap ada sound check kayak gitu harus lah. Harus standar. Harus standar gitu. Tapi memang selama ini juga kalau kita waktu zaman dulu kita tour ke daerah kan kadang-kadang nggak seperti sekarang ya, yang dapat spek ada yang kita mau tuh bisa ada. Ya udah kita gunain apa yang ada dan kita maksimalin aja gitu loh. Jadi memang intinya skate dulu nggak ribet sih memang. Nggak ribet ya? Nggak ribet. Aman tuh. Apalagi yang skateboard. Beda ya itu. Skate itu ya. Bagusan sketsa sih. Nah Om Willy, untuk band skate-nya sendiri itu artinya apa sih Om sebenarnya Om? Artinya. Skate itu sekitar kelompok Tebet kan? Hah? Sekitar kelompok Tebet. Perasaan Tapi tadi nggak gitu ya, di off- briefing nggak gitu Di tadi. off air nggak Di ngomong off air sekelompok nggak ngomong Tebet gitu tadi. Ini kan di media orang denger ada anak-anak, ada cucu gue. Jadi, masa gue ngomong itu sih, Po? S-nya sekitar. Sekitar. Skate-nya itu Tet. oh. Aslinya ya. Ini binatang itu yang tomcat. Sekitar tomcat. Ya. Kenapa memilih? Ya benar, tomcat. Sekitar. Tomcat kan indah. Iya, Ya kok ya? Dia jangan gelisah gitu dong. kenapa memilih Nama itu namanya? Nggak tahu waktu itu kan kita masing-masing lu bikin nama buat apa grup kita ini gitu ya, ada ini. Dulu aku agak tercetus aja gitu. Ini karena memang suka ngelihat tomcat itu kan. 5 orang ini suka semua. Pola pikirnya berarti sama semua nih 5 orang Akhirnya ini. setuju kan. Masa nggak ada yang suka? Gila aja laki-laki nggak suka. Ada nggak beberapa lagu yang mengarahkan ke arah situ? Nggak? Ada tapi Kayak agak-agak bias gitu ya? disamarkan. lah. Disamarkan ya. Oh, orang nggak sadar berarti selama ini. Berarti Itu bahasa kita aja lah. Bahasa jangan dibuka aja. Nanti next boleh kita bedah ini ya, bedah lirik ya. berarti ini fansnya pun nggak tahu. Fans skate dari dulu nggak tahu. Buat apa? Berarti selama ini udah bangga skate. Nggak tahunya dia ngomongin itu. skate. Namanya apa? Nama fansnya? tuh? Skater. 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 Skater itu pada ngumpul di mana dulu tuh? Fans club. Sayangnya memang kita nggak di manage bagus ya. Oh. Ya terpisah-pisah aja gitu loh, nggak kayak best fan-nya nggak Iya, iya. kayak besar kayak teman-teman dari Slankers atau Boomers atau apa tuh. Slavers itu paling Iya. gede kan sebenarnya. Kita memang nggak di manage seperti itu. Ya pisah-pisah aja gitu.
Sendiri-sendiri lah ya. Sendiri-sendiri gitu, aja. fansnya. Tapi ketika konser langsung ada tuh yang Ada pasti. tiba-tiba ada Ya. aja yang itu kelakuan fansnya tuh gimana tuh? Di daerah aneh-aneh. Gimana? Daerah aneh. Pernah Ya, diapain? minta tanda tangan di sini gitu. Aduh. Cowok padahal lu, cowok. Maksudnya lagi keringetan lagi. Penanya nyaru, nggak bisa. Kok bisa? Itu kalau tanda tangan di situ pakai apa? Pakai pulpen juga atau Pakai pakai pulpen. tato langsung? Jatuhnya nato dong itu. Pakai pulpen, Pok. Cuma mungkin ya itu kode-kode kan. Gitu. Maksudnya kayak abis tanda tangan. Grupis mungkin zaman dulu sampai sekarang sama aja. Cuman beda-beda apa color saja lah sekarang gitu loh. Tapi namanya grupis pasti tetap gila kayak Ya gitu. ngode-ngode doang, tanda tangan, Karena tanda untuk tangan tangannya iya, masuk betul. gitu. Karena untuk mereka juga dekat-dekat sama artis waktu itu atau musisi itu pasti kan sebuah kebanggaan. Iya. Satu sama lain grupis-grupis itu, oh gua ada ini, gua ini. Oh, Untungnya kita nggak punya catatan seperti itu. Untung kan. kirain maksudnya tanda tangan Untung. tuh bukan begini. Apa? Jadi tanda tangannya begini. Diajak tos. Oh, gitu. Dia asik ya. Karena dia pernah ya, pernah ditanda tangan. Gue yang tanda tangan, tapi nggak di situ. Di mana? Di mana ya? Enggak di topi kok. Dan skate tuh bertahan dengan rock. Udah rock aja atau pernah nyobain waktu itu genre lain? Gak mungkin lah. Karena kan ada Bang yang ngikutin zaman ini lagi. Biarin aja yang ikut itu, tapi kita enggak. Kita Enggak, tetap still di jalur rock. Iya, tapi biasanya kalau rock itu idealis loh, maksudnya Iya. kayak cinta mati gitu ya sama rock. Ya harus lah. Iya, iya. Karena kalau itu kayak identitas kan sebenarnya. Kalau kita kemana-mana, saya besok mungkin solis beda ya. Kalau band sih kita harus punya identitas seperti itu dari awal dicap sebagai rockers, ya udah rock aja sebenarnya. Nanti mau di dalamnya ada, yang penting ada rocknya, dia blues rock atau Ya, dirt ada rock, rocknya terus. ada rocknya tetap, label itu tetap harus ada, distorsinya harus tetap ada. Harus itu tuh intinya. Gitu. Nyawanya di band itu harus ada Nur berarti. Dari 5 personil pernah nggak kejadian kayak keluar terus masuk lagi atau ada yang pernah diganti? Ya itu satu orang keyboardnya yang itu keyboardis keluar, itu nah, terus keluar. kita satu orangnya keyboard itu diganti dulu sempat ada Andi Bayu itu. Andi Bayu itu sebelum dia bikin band Bayu itu additionalnya kita. Walaupun sebelumnya kita pengen jadi member. Iya. Aku jadi album kedua itu dia totally dia yang isi keyboard sama piano, dia yang isi. Dan kita berharap dia jadi member gitu loh. Dan ternyata dia bikin Bayu ya nggak boleh dua kaki kan, sama produsernya dia pilih ke sana. Tapi tetap kita masih friend yang bagus lah. Kolaborasi gitu. Kolaborasi Sama waktu band-band belum. dulu ya. Nggak pernah. Nggak pernah? Atau Kan- ngajak-ngajak ada vokalis cewek jadi duet nggak ada? Enggak, belum karena memang mungkin zaman dulu label masih punya eksklusivitas yang kayak gitu jadi nggak punya gaya sendiri gitu loh. Jadi Tapi untuk sekarang ada nggak rencana pengen collab sama siapa gitu? aku punya kemarin waktu pas lagi di radio kemarin, salah satu radio MD-nya bilang, "Bang, boleh sama ini nih?" "Oh iya," aku bilang boleh aja. Aku pengen sih sama dia dan dia memang hebat sih perempuan itu. Dalam format band atau Solo Solo ya. Ini ngomongin Willy apa Iya, ngomongin iya. band nih? Solo. Bisa. Kalau skate enggak, skate kita udah tetap udah segitu aja? udah pakemnya itu aja lah gitu loh. Next mungkin mau kemana-mana belum tahu ya. Kita ngomongin sekarang aku lagi solo kan. Lagi solo sekarang. Oh, sekarang Solo, kemarin Semarang berarti. Enggak. Biasanya sih di Jogja enak loh. Jogja Jogja enak loh. Sekarang fokus ke solo. Udah ngeluarin single terbaru. Ya, Judulnya Hari Kiamat. Kenapa Hari Kiamat tuh Bang? Sholat itu ya? Iya Bang. Kita langsung Dari merasa ingat, berdosa. ingat gitu. Itu genre apa? Religi kah atau emang judulnya Hari Kiamat? Itu rock, aja? rock. Jadi itu lagu aku recycle dari lagunya Black Brothers. Itu band dari Papua tahun 70-an something lah gitu. Memang liriknya memang tentang antisosial, Sosial. Oke. kritik sosial ya. Oh, kritik sosial. Kritik Oh. sosial tentang ketimpangan lah, gitulah, yang hedon, yang di bawah, sama lah sebenarnya di setiap era pasti ada ya? tetap.
kejadian itu pasti akan tetap ada gitu loh. Oh, berarti yang di atas foya-foya kayak di surga. Kayak gitulah. Kayak kamu lah kira-kira. Oke. Dan muncul sekarang 2024 dengan solo dengan Hari Kiamat. Nah kan sekarang kan udah banyak tuh musisi-musisi baru. Itu persaingannya gimana? Masih merasakan persaingan atau enjoy aja lah udah? Saya nggak pernah teman-teman musisi ya dari yang legend atau yang milenial atau yang Gen Z sekarang itu bukan sebuah permusuhan. Itu aset kan mereka. Justru kadang kalau kita ngelihat luas aja, buka aja gitu. Kalau kita semakin sebenarnya di bidang apapun kita ngelihat itu kalau jadi satu referensi sama kita, justru di situ ada satu karya yang bisa kita dapat atau edukasi lah yang bisa kita lihat, oh enak ini, oh seperti ini. Jadi sebagai musisi senior ngelihat yang baru-baru seneng banget. Artinya kan memang musik itu atau karya itu terus berkembang kan, gitu loh. Jadi jangan pernah ada rasa kayak gitu iri dengki itu. Kita udah punya pasar masing-masing juga ya. Nggak perlu sakit hati sendiri, mati juga lu ntar. Iya kan, nih ngapain, santai aja gitu loh. Nggak perlu kita ini lu ke dukun sana supaya tambah jangan lah. Jangan dulu masih kayak gitu-gitu ya, Om. Masih ada yang biar aku tuh dijilatin gitu. setan. Jangan kan dulu, sekarang juga gitu. Masih ada. Banyak iya. lah. Tapi udah udah dibongkar sama pesulap merah. Dukun-dukun. Dukun-dukunnya. Bedanya tahun 90-an sama yang sekarang, penyanyi solo katanya lebih banyak yang sekarang ya, Bang? Oh iya, justru banyak muncul lebih sekarang kan gitu. Dulu band semua rata-rata. Dulu ya, mungkin eranya memang era 90-an kan memang lebih band ya, bukan solis gitu loh. Ya band dan label kan juga memang lihat pasar kan, bukan dia ciptain pasar. Label tuh apa kayak burung beo kan. Oh ini bikin ini. Oh ini bikin ini. Ikut karena mereka bisnismen murni kan. Jadi ya nggak salah sih. Gitu loh. Nggak harusnya nyiptain pasar nih. Mpok nih punya jadi produser sendiri. Nyiptain sendiri mpoknya Pok apa gitu kan. Lu mau jadi apa lo? Nah, gitu kan. Iya, lu tertarik enggak lu? Apain? Ini jadi apa kayak musisi lo kan suara lo katanya bagus. Kalau nyinden katanya nyinden. Lo mau juga. Dia nyanyi bagus waktu itu kan denger. Hah? Di mana? Ada waktu di podcastnya dia ya kalau nggak salah saya Emang lo denger. pernah nyanyi lo? Cepu kali itu katanya. Dia cepu nyanyi yang Dia narkoba. bagus loh. Enggak. Dia bagus. Kenapa nggak jadi petinju aja? Boxing lawan Dinar Candy. Suara saya jelek. Kalau suara saya bagus mau udah masuk DPR. Suara paling bagus berarti Bang Komeng ya. Paling banyak. Itu. Enggak, nah saya tuh pengen nanya untuk bandnya sendiri, band skate sekarang nih personilnya tinggal berapa? Tinggal 2. Tinggal 2. Dari 5 tinggal 2. Yang satu kan resign. Ya, resign. Jadi kita tinggal berempat. Gitaris sama drummernya udah duluan pulang. Udah 7 tahun kalau nggak salah ya. Berarti sekarang tinggal berdua. aja gitu. Sama basis ya. Sama basis sekarang tinggal. Oke. Ada tadi yang tadi kan? Bukan. Bukan, beda itu lagi. produser kita itu. Itu produser. Produser. Pak Halo Frod Pak itu nih. produser, saya bisa bikin musik. Langsung bisa lu. Tadi Lu nggak metik bisa. gitar metik hikmahnya lu. Nah, sekarang masuk ke yang ini yang Hari Kiamat tadi dong. Itu kan nanti kita bisa minta nyanyi juga gitu Oke, maksudnya. boleh deh. Ini tips and trick buat ini loh. Buat musisi zaman sekarang gitu, Om. Ada Kayak tips and motivasi atau segala macam kan kayak pasti males lah saingan banyak atau Akhirnya banyak collab- musisi cover jadi cover padahal bakatnya udah doang, bagus iya, cuma benar. bisa cover. Kalau punya talent lebih kenapa nggak bikin sendiri kan gitu. Kalau cover kadang-kadang sekarang pun ya kayak cover ya. Ya. Cover sebenarnya cover kayak aku cover lagu lama itu kan. Recycle gitu. Konsepnya sebenarnya kita bisa keluar dari gender itu atau bikin sesuatu yang lain. Jadi orang denger wah, taunya kayak lagu Memain Nuansa Bening, orang taunya lagunya si itu Iya kan. benar. Padahal kan tuh lagu lama, lagunya Bang Kinan, Nasution gitu. Bang Kinannya nggak ketahuan, orang nggak tahu. Taunya ini lagunya si Vidi nih. Itu benar. Berarti itu dia berhasil. Berhasil mempopulerkan. Ya, berhasil mengcover dengan versi yang lain. Itu konsep sebenarnya. Dan kalau yang tadi ya terus aja kalau kita memang mau berkiprah di seni ya terus berkarya kan. Bikin karya aja soal saingan, soal apa.
itu kan semua memang di dunia apapun ada. Ya mungkin karena mereka suara bagus tapi sense untuk nulis lagunya belum Mungkin ya kalau boleh koreksi, mungkin anak-anak sekarang memang zamannya instan, mungkin udah ngelupain skill kali, nggak mau latihan, Iya, harus ada yang nggak mau bersusah-susah, mungkin itu karena memang ya semua fasilitas hari gini juga memang udah ada di tangan. Lu malas makan kemana-mana tinggal online kan. Sekarang untuk jadi terkenal juga gampang, bikin video viral aja udah deh. Medianya banyak banget gitu loh. Tapi ya nggak punya sesuatu yang lebih gitu loh. Akhirnya Kalau nggak memang bertahan lama jadinya ya, ya. kalau nggak memang nggak di-create bener gitu. Kira-kira gitu loh, Pok. Tapi mungkin karena males ini nggak sih Om, kayak yang sekarang yang punya hak cipta yang orang-orang zaman dulu tapi kayak haknya tuh nggak dapet gitu, kayak royalti seperti itu kayak. Nggak juga sih kalau Mamail dia udah karya ciptanya udah di publishing gitu ya, atau itu pasti nggak usah, kita tetap pasti dia ada bagian dapat royalti itu karena memang apalagi kalau udah digital gitu ya, itu dia dapat langsung dia di issue ya, langsung gitu masuk ke sana ada. Jadi aturannya udah Jelas. Ya mudah-mudahan lebih jelas ya dengan hukum yang lebih bagus lagi, karena ya di Indonesia itu masalah hukum itu yang parah sebenarnya. Semuanya bisa dikotak-atik kan. Betul. Masuk kan, enak ya. Ya kan, Pok ya? Dia tunduk-tunduk kenapa dia? Dia senang dia kalau ada yang kayak gitu juga. Jadi Bukan kesorotnya berseberangan sama kita. Enggak, sama dia. Jadi kan saya kalau ketangkap nggak sendiri gitu. Bisa bikin podcast di dalam ya. Iya. Janganlah Nur gitu. Emang ada tangkap-tangkapan kayak gitu? Enggak ada loh, sekarang mah bebas berbicara Bebas. kita. Sampai Oktober ya katanya. Bercanda. Aduh, ini terlalu lah. Ini kan rata-rata musisi yang bikin band tuh banyak yang bubar, bahkan ada yang personil udah di mana-mana gak macem, tapi bandnya berjalan sisa 2 orang. Nah, gimana kayak Skate itu bisa bertahan long last gitu? Sebenarnya ya karena keadaan aja sih sebenarnya gitu. Dibilang kita akur-akur aja nggak juga sih. Ya? Makanya saya dulu pernah bikin recording konsultan gitu loh. Jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke tahap sign ke label zaman dulu, harusnya kita tahu dulu gitu loh apa yang harus kita kerjain sebenarnya gitu. Manajemen untuk depannya ya. Ya, manajemen kan harusnya gitu. Jadi kita benar-benar oke, kita agree dulu dengan apa yang action kita nih. Harusnya gitu. Bikin kelompok ini deh bikin. Oh iya, kita punya goal kita apa? Harus sama tahu gitu loh. Kalau dulu kan lebih enggak, yang penting gue bisa keluar nih bandnya, bisa ini gitu, bisa ngetop nih. Nggak punya apa namanya, nggak punya mau apa ini band, nggak tahu. Begitu udah boom, angin kan semakin kencang tuh. Wah, terpanya. Tiba-tiba nggak datang latihan, tiba-tiba. Banyak banget. Wah, itu dan yang ngancurin biasanya banyaknya juga dari label juga dilihatnya. Vokalisnya terus jadi bikin solo lah, itu udah ngancurin cara nggak langsung gitu. Jadi banyak aspek ya, cuma yang paling penting sebenarnya kita mau bikin grup ya apa, bikin rule-nya dulu, itu yang paling penting. Aturan mainnya gimana? Udah lu nggak, kalau dulu kita zaman dulu gimana nih bisa akrab gini, kita makan bareng, jalan bareng, nonton bareng, tai kucing. Kalau udah dapat duit masing-masing. Di media selalu ngomong gitu ya, sosok akrab gitu. Ribut-ribut juga. Manusiawi, nggak usah terlalu gitu. Santai, yang penting kita tetap berkarya, tetap bisa masuk. Ada yang tiba-tiba vokalis jadi politisi gitu kan. Akhirnya bubar ganti. Tapi saya baru ngeh juga ternyata vokalis Dewa tuh ganti ya. Diganti Elo katanya ya. Kok gua? Elo. Elo beda sama Elo. Kaget gua kok jadi gua. Adiknya. Oh, adiknya. Adik sepupu kan? Oh, bukan saya mah. Saya Firzanya. Nah, ngebahas soal single Hari Kiamat yang di-recycle dari Black Brothers. Kenapa memilih recycle lagu ini? Nggak tahu ya, mungkin kita waktu itu bikin berapa lagu dan yang relate sama memang situasi situasi sekarang. Politik. Bukan politik lah, situasi kehidupan kita gitu. Koknya ini gitu, dan ya udah, feelingnya kan kita tetap juga mau ngeluarin sesuatu apapun ada tetap feeling yang kita ini ya. Produser Pak Perut bilang, ini aja kita keluarin dulu. Ya itu. Dan dari lirik-liriknya itu filosofinya apa menurut Bang Willy?
Ya itu tentang ketimpangan sosial itu gitu loh. Jadi yang harusnya memang ada jatah untuk orang bawah, nggak diturunkan. Ya politis sih jadinya sebenarnya. Karena dulu juga yang bikin dulu Black Brothers juga sentuhan sama politis sih sebenarnya. Tapi tetaplah relate dengan kesejahteraan itu apa sih sebenarnya, gitu. Ya, berarti kan? Maknanya tuh luas untuk masyarakat kita tetap, ya. Tetap long last itu. Ya lagu ini akan tetap memang terus kapanpun tetap long life dan relate memang karena situasi ketimpangan itu pasti tetap ada, gitu loh. Ya kan, kecuali si Pak Nurin dia jadi apa? Jadi pejabat yang memang. Iya, dia sekarang aja ngomong-ngomong mantap udah jadi. Duduk dia lupa ya. Lupa sama gue Nur. Gue masih masyarakat biasa Nur. Gue mah nggak mungkin lupa. Apa? Tergantung ibu nyuruh apa. Maksudnya dia punya ibu, emang ibunya galak. Jadi dia nurut. Lu mah jangan kesana yang itu. Yang mancing juga siapa? Ya kan emang gitu caranya. Dan relate juga ya Bang Willy ya dengan lagunya ya. Pasti. Emang harus begitu ya Bang ya. Kita harus cintain dulu lagunya baru akhirnya. Ya pastilah dari kalau kita karya itu sebenarnya sama aja kayak kita hidup. Kalau kita nggak cintain hidup kita sendiri, nggak mungkin kita mau cintain orang lain kan. Bohong banget gitu. Tapi bahasa gue bukan bahasa politis ya. Gitu. Kan banyak orang politik nggak ya gitu. Lagu biasa. Apa karena emang lagi viral aja lagunya. Enggak. Kebetulan memang ya situasinya mungkin memang pas gitu dan kenapa enggak ini kita suarain untuk kalau teman-teman yang komen gitu di video kita ya ini untuk kita semua. Iya. Gitu loh. Hal-hal kebaikan pemain ada yang menyentil atau apa untuk kita pertama dulu. Lu jangan bikin pemainnya gue bilang itu nggak baik. Ya untuk gue dulu. Gue nggak baik. Oh iya gue baru kampanyein atau baru jadi teladan dulu lah. Kira-kira gitu Pak. Ada kesulitan nggak Om pas recording gitu atau mungkin kayak takut pas ngeluarin lirik ini takut ada yang tersinggung terus lagunya hilang gitu. Emang ada yang begitu-gitu? Tersinggung terus ada yang hilang gitu. Memang masih. Itu relate masih kayak gitu enggak kayaknya. Enggak kalau sekarang tuh yang hilang akun IG-nya gitu. Oh iya. Lebih ke digitalnya hilang. Ya itu sebenarnya sama ya pembungkaman yang sama ya sebenarnya dengan ini yang lain ya dengan media yang lain ya. Ya itu juga nggak sehat sih sebenarnya kalau udah itu nggak sehat. Kesulitan enggak sebenarnya ya karena memang itu kerjaan kita gitu loh. Tinggal kita menyuarakan aja, menyanyikannya, memainkan musiknya dengan sepenuh hati lah gitu, semua hati bahwasannya mungkin sama jeritan yang dijeritan orang bawah itu kita bisa nyuarain gitu loh paling enggak jeritannya A ya kita bisa A gitu. Mewakilin gitu loh. Jangan dari A ke atas udah beda. Wah iya, biasanya gitu dari atas banyak, pas ke bawah dikit jadi. Iya, kepotong-potong. Habis ya. Disunat maksudnya ya. Padahal Mas udah umur berapa Mas baru disunat? Habis dong. Habis. Jangan gitu dah, udah enggak usah. Lu mah mancing mulu, bahaya tau kayak gitu. Ini Bang Willy relate banget gitu. Aman ya? Aman. Insyaallah. Pokoknya pas Nuri ngomong ke Nuri semua ya. Gue nggak mau gue gini doang segini. Aman, kita kan negara demokrasi. Kata siapa? Dia kan ikut yang sana kan. Aman dia berarti. Dia macing-macing doang nih. Iya. Cepu jangan dia nih. Gue mah netral Bang. Itulah enaknya netral. Netral apa? Ya itu sekarang lagu single terbarunya bisa dilihat di platform mana aja sih Bang? Semuanya. YouTube. Seluruh dunia. Pokoknya ada ya YouTube, ada Spotify, ada Jokes, ada Apple, ada Treble, ada apa aja. Apa aja bisa ya. TikTok, Hari Kiamat, Willy Skate. Namanya masih Skate Willy ya? Skate. Willy Skate. Oke. Buka aja terus. Nextnya mau keluarin single-single baru lagi ya? Next mungkin kita jual 1, 2, 3 dan kalau kata Pak Produser mini album atau album langsung. Iya mini album atau album. Biar bisa tahun depan lah. Amin. Dan untuk lagu sendiri juga udah lagi proses. Kita lagi ngumpulin lagu, memang mungkin ada 1-2 lagu kita selipin lagu memang lagu kita sendiri. Tapi
kita pengen memang cover dulu gitu. Jadi lagu-lagu lama banyak yang bagus banget dan belum apa di terekspos gitu. Terekspos. Karena sayang banget. Atau lagu lama yang skate bisa di recycle ulang. Oh iya betul. Bisa, tapi di kontrak kita nggak bisa. Oh nggak bisa di kontraknya. Di kontrak kita belum bisa, belum deal memang. Yang album 1, kedua masih punya perusahaan. Kalau yang 3 emang aman, aku punya. Tapi nggak tahu. Nah Om, saya penasaran banget pengen denger lagunya yang Hari Kiamat. Langsung pengen denger. Nggak mau yang lewat YouTube Nggak, aja. siapa tahu aku langsung insaf abis ini. Oh, langsung nih. Langsung sujud syukur loh. Boleh. Nyanyi? Boleh. Nyanyi, Alatnya mana? Kita pakai mulut sekali beatbox kita. Iya. Saya bisa sambil tepuk Coba sambil tangan. tepuk aja deh. Oke, tepuk kita sambil tepuk. Tepuknya Aku tak bernada ya. mau. Bukan yang itu bang, bukan yang itu. Dari satu ini aja ya. Boleh. Di tepi jalan si miskin menjerit, hidup meminta dan menerima. Yang kaya tertawa, berpesta pora, hidup menumpang di kecurangan. Sadarlah kau cara hidupmu yang hanya menelan korban yang lain. Bintang jatuh, hari kiamat, pengadilan yang penghabisan. Itu yang harus kita percaya. Kayak gini nih. Pengadilan dunia. No. Lagu yang kayak gini yang harus viral karena Iya. mewakili masyarakat kita. Tobat lu semua, saudara. Parah lu. Jangan nonton Itu joget-joget kata dulu. greetingnya si kakak gitu, kakak slang. Semoga yang dengar lagu ini segera tobat. Tobat. Karena udah apa? Merasa hari kiamat sudah dekat. Iya. Jangan kan dengerin lagu, dengerin suara rakyat kita. Untung lu dibantu lu, kalau enggak lu terus tadi tuh. Hampir lu tadi. Hampir lu belibet lu tadi karena Ada sniper. ada sniper sedikit Udah ada tadi. sniper. Jangan, Bro. Jangan. Jangan, Bro. Kita sekarang apa nih, main games? Next game kita. Oke, kita sekarang ada main games nih. Ngajak Bang Willy Scat. Kita ada 5 lagu yang lagi sering didengerin. Ini gamesnya. Apa tuh maksudnya? Biasanya kan tebak lagu. Nanya ke saya 5 lagu apa yang gitu. Biasanya ini tebak gambar, ini lagu kan baru. Uci nggak ikut briefing nih, Uci nih. Pertanyaan Bang, 5 lagu yang paling sering didengerin sekarang. Bukan games dong. Kuncinya ganti Bang. Astagfirullahaladzim, maaf ya Bang ya. Biasanya itu games itu tebak gambar, kok ini beda. Enggak, nanti ada game. Ini nanya aja ya. Oke. 5 lagu ya? Enggak, ini nanya dulu biar rapi tadi. Oh gitu. Yang tadi di-cut ya Bang? Iya, tanya. Kalau dia kan gabut kasihannya. Silakan. Enggak. Lagu yang lagi sering didengerin sama Om Willy sekarang ini lagu apa Om? Oke, 5 lagu deh dari Potong bebek angsa. dari urutan 5 sampai urutan 1. Banyak yang lebih dari 5 kayaknya. Coba apa aja? Tapi lupa. Oh, ini lupa yang kuburan. lupa Bukan. Kebanyakan lagu-lagu tetap lagu-lagu ini ya, lagu-lagu Legend. ya legend ya biasa. Ada All I Am dari Heatwave. Terus ada To Be With You-nya dari Mr. Big. To Be With You. Tahu? Tahu To Be With You. Nah, Algero, Spain. Wah, enggak tahu tuh. Jazz. Yes. Nggak ngerok belum. Yes. Ada lagi saya suka ada lagu Indonesia bagus. Lagunya siapa? Naif tuh ya. Naif yang Yang benci untuk mencintai. benci yang kayak golongan darahku saat ini. Benci untuk mencinta. Satu lihat 4 ya udah ya. 4. Satu lagi lagunya si itu ada lagunya Richard Martin yang lama ya, ada apa judulnya, lupa judulnya. Richard Martin. Richard Martin. Nah,
Richard Mart, pokoknya ya, temannya Alfamart gitu kan. Nggak beda. Aku ketemu sama orang-orang begini Spotify gue minder. Lo emang apa lagu-lagu lo biasanya? Siti Badriah. Ya bagus juga. Bagus sih. Bagus. Kan Lagunya seneng lagi lokal viral. nggak apa-apa. Iya, dangdut. Gudang Garam Jaya gitu. Enggak tuh. Oh. Jajaraji. Sana nananan. Itu lagi. Makanya mesti goyang kan. Iya, goyang ditawer. Tapi kemarin ada yang goyang-goyang, nggak ada yang nyawer, kenapa itu? Takut. Tapi kan dapat menang. Apa sih itu? Ada lomba. Lomba Agustusan kan kemarin. Nih Bang Willy kan dari dulu TVRI Medan, skate udah pada manggung situ semua. Ini mau Enggak, di Medan tuh aku solo waktu kamu, kecil ya. Bang Willy di Medan, TVRI Medan nyanyi solo. Udah sering berarti kan dari kecil. Menurut Bang Willy, TVRI dari dulu sampai sekarang bedanya apa dan gimana menurut Bang Willy? Bebas ya? Bebas dong sini mah. Boleh. Boleh. Enggak sih, jangan Boleh, sih Pak. bebas banget sih Enggak kayaknya. lah. TVRI itu sebenarnya alatnya paling canggih sebenarnya dari zaman dulu. Cuma ya mungkin nggak tahu dikelola kalau badan yang dikelola sama pemerintah atau BUMN atau apa gitu ya mungkin ya kalau karena saya nggak pernah di dalam, tapi dilihat harusnya ini jadi satu media memang yang paling oke ya sebenarnya gitu, walaupun zaman dulu kita memang ini jadi satu corong pemerintah gitu loh, kita yang nggak mau masuk partai ini nggak akan pernah bisa masuk di sini gitu loh, nggak pernah itu nyata sih sebenarnya, dan aku ngerasain langsung. Oke lah, jadi mudah-mudahan dengan adanya kalian generasi baru ini mungkin bisa mengganti paradigma itu dengan yang lebih bagus lagi, dan seharusnya media itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk mencerdaskan atau untuk bikin kita malah apa? Malah terkungkung atau apa? Media itu untuk mencerdaskan sebenarnya. Itu. Oke, itu dia. Nah, media itu untuk mencerdaskan, bukan untuk mengkungkung kita dalam jeratan-jeratan ini. Tapi ya regenerasi yang penting ya Bang ya, TVRI. Semoga ini masih pada muda, gak macam. Penonton kita juga masih muda-muda. Yang di rumah. Makin lama banyak lah TVRI nanti isinya anak-anak muda juga gitu. Amin ya. Amin. Mana nih Uci? Itu Uci. ada souvenir. Oh, udah ada. Uci kemana aja dari tadi? Asik. Loh, kapan bikinnya itu? Keren. Keren dong. Ini dia souvenir dari tamu TVRI untuk Bang Willy. Thank you. Semoga suka. Yang bikin siapa? Uci, thank you Uci. Thank you semuanya. Makasih semuanya. Mirip ya? Keren. Itu gua tuh tapi nggak mirip. Keren. Ya. Makasih ya Uci. Oke, terima kasih buat Bang Willy Skate. Semoga single terbaru, karya terbarunya ditunggu juga. Amin. Dan juga semakin terus di barisan musisi-musisi legend. Amin. Ya. Sukses selalu. Salam juga buat basisnya siapa, Bang? Aldrin. Bang Aldrin juga di Skate ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Oke, terima kasih juga buat tamu terhormat, tamu TVRI yang di rumah. Nggak enak kan tamu terhormat ya. Ya apa ya, tamu gaul kita gitu ya. Iya, tamu gaul. Terhormat tuh kayak abang-abang gitu, om-om. Ya terima kasih yang udah nonton Tamu TVRI. Siapa lagi bintang tamu kita selanjutnya? Nonton terus di Tamu TVRI. Apa sih closing? Masuk dulu gak dikunci. Lu mau mulu Nur. Gede nih tulisan closing gede banget Uci nih. Tonton terus Tamu TVRI. Masuk aja nggak dikunci. Nah, gitu.